Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin fatiris samawati wal ardi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini, ya, di setiap hari Kamis minggu pertama, pada asal kita mengadakan pengajian atau kajian di Majelis Darul Masjid Al-Hikam. Ini namanya Majelis Al-Hikam. Materinya khusus akhlak Rasulullah. Referensi utamanya atau buku utamanya adalah Syama'il Imam Tirmidzi. Tetapi dalam penjabarannya atau penyampaiannya sering melebar ke Syama'il Imam Baghawi. Nah, ini kajian ini atau materi ini cukup jarang disampaikan oleh para ulama di sini. Karena beberapa hal, terutama karena entah bagaimana dalam rangka membangkitkan semangatnya kaum muslimin, maka yang paling sering disampaikan itu sirah Rasulullah. Kata sirah lebih populer. Nah, sirah sendiri itu penanganannya di perjuangan. Memang waktu itu tahun 80-an, 90-an yang menjadi basis utama untuk membangkitkan kaum muslimin ya sirah. Dan alhamdulillah lahir sekarang yang kita rasakan satu semangat keberislaman yang sudah membahana dengan kaum muslimin. Ini arus ini dengan izin Allah dengan bisa dikumpul. 10 tahun terakhir meskipun ada bendungan dari sana sini tetap tidak terbendung. Ini bagian dari hidayah Allah kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, nah, karena Syama'il ini memang agak unik karena sudah terwakili oleh materi-materi di Maulid. Kan kalau orang materi Maulid itu kan pasti bicara akhlak Rasulullah. Padahal ini yang agak miss di tengah masyarakat. Buku Maulid itu buku pujian tentang Rasul. Pujian tentang Rasul. Karena Maulid itu digubah dalam rangka menggairahkan kaum muslimin untuk ingat sama Rasulullah. Maka bahasanya itu bahasa-bahasa yang indah. Kayak prosa. Sebagiannya kayak puisi. Sebagiannya kayak pantun. Kalau kita kayak gitu. Kalau Barzanji itu prosa. Atau prosa. Kalau misalnya yang Biba lebih banyak kayak puisi atau pantun. Tapi pakai nada-nada gitu yang khas ketukannya. Khas ketukannya. Entah bagaimana, kita tidak bicara hukumnya. Tapi buku itu cukup membahana siapa ketujuh. Entah saking tulusnya penulisnya atau apa, buku itu sepanjang digubah sampai sekarang nggak hilang. Dan luar biasa pengaruhnya. Membangkitkan ingatan kepada Rasulullah. Misalnya, ia adalah yang pertama kali yang setahu saya menyebut sholawat menggunakan kata engkau. Karena sholawat itu yang diajarkan sepanjang sejarah Rasulullah SAW. Tapi Barzanji riba menulis Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus Salatullah salamualaikum alaikum. Jadi ia menghadirkan, ia mendekatkan diri dengan Rasul dan seakan-akan berhadapan dengan Rasul. Saya agak curiga pengubahnya jangan-jangan orang yang sangat mencintai Rasulullah. Dan apalagi memang beliau-beliau ini anak turun Rasulullah. Penulisnya itu rata-rata anak turun. Darahnya benar, bukan yang
diperdebatkan, memang benar dia min dzurriyyati Rasulullah. Dan berarti ada punya dua ikatan mahabbah dan ikatan darah. Makanya bukunya enggak. Saya suka mengatakan kalau masalah hukum perayaannya silakan diperdebatkan. Itu bukan urusan kita. Tapi urusan saya sebagai pengkaji akhlak Rasul itu buku itu menarik. Nah, dampaknya di sini seakan-akan itu telah mewakili buku akhlak Rasulullah. Padahal itu belum mewakili. Hanya menceritakan sebuah tema besar bahwa Rasul akhlaknya mulia. Dan itu doang aja. Tapi mulianya seperti apa? Yang nggak ada di buku itu. Kok begitu tentang cerita tentang kelahirannya, terus seterusnya. Mirip dengan sirah, cuman digunakan bahasa yang indah. Terus di tengah-tengahnya dikasih salawat. Terus cerita lagi, salawat lagi. Cerita lagi, salawat lagi. Nah itulah buku, namanya buku tentang pujian tentang Nabi. Dan itu mungkin dan syah orang mencintai Nabi dapat dipastikan pasti mengubah buku itu. Kalau kecuali orang Indonesia, mungkin sedikit saya ingin cerita hal kecil yang sampai sekarang belum saya tuntaskan. Saya ingin tuntaskan buku itu. Sekitar 12 tahun yang lalu saya nulis buku, aku terus di Papua. Mungkin kalau aku ke Papua lagi bisa tuntaskan buku itu. Tapi bukunya udah hilang. Judulnya itu tulisan saya. Aku merindukanmu ya Rasulullah. Aku waktu nulis itu sambil nangis. Karena buku ini adalah buku tentang dialog saya dengan Rasulullah. Aku menceritakan keadaan umat sekarang. Ya Rasulullah, ini saya ini umat. Saya gitu bukunya itu. Saya ini umatmu yang pernah belajar hadis di tempat tinggalmu. Aku ceritain gitu. Dan engkau tahu umatmu hari ini begini ceritanya. Aku ceritain. Itu sudah cukup lama. Tapi setelah saya pulang dari Papua, ya udah begitu nggak ada nasibnya. Saya pernah sampaikan buku ini ke SCTV mau dibuat sebuah acara tapi ya nggak jadi. Ya buku itu kalau mau kira-kira kalau bukunya Bazan itu adalah level 99%-nya, buku saya 0,2%-nya lah. Nggak ada 1%-nya. Cuman ini ingin meletakkan tentang itulah keindahan buku-buku tentang Nabi. Dan faktanya waktu itu membangkitkan semangat perjuangan. Nah, buku Syama'il sendiri yang ditulis oleh para ulama hadis tenggelam akhirnya. Karena buku hadis yang paling dikenal di masyarakat ya tentang hukum. Karena memang basic utama orang belajar Islam hukum. Makanya terkenallah buku-buku buku hadis ringkasan hukum. Bahkan bukan buku hadis aslinya, buku ringkasannya. Contohnya Bulughul Maram. Contohnya ringkasan buku, ringkasannya, sak ringkas-ringkasnya. Namanya Arba'in Nawawi. Itu kan ringkasan dari ringkasan, dari ringkasan, dari ringkasan, dari ringkasan, ringkasan. Karena hadis itu jumlahnya jutaan. Imam Nawawi bisa meringkas pokok-pokok ajaran agama dalam 40 hadis. Diambil bab akidah satu, bab hukum satu, bab ini satu buku. Dan khusus bukunya Imam Nawawi nggak ada yang bisa ngalahin. Seluruh buku Imam Nawawi itu diberikan oleh Allah barokah, tersiar siar-siarnya sampai sekarang. Apa namanya sekarang? Bestseller. Tidak ada satupun generasi kecuali pakai bukunya Imam Nawawi. Padahal itu beliau hanya nulis buku 40 hadis. Tapi buku yang lain juga laris. Buku yang besar bagi beliau namanya Majmu' Imam Nawawi 30 jilid. Itu juga laris. Yang sekecil juga laris. Yang gede, kata orang, saking ikhlasnya Imam Nawawi. Tahu nggak Imam Nawawi itu tinggalnya di mana? Nawawi. Nawawi itu bukan nama sebenarnya. Nama tempat. Namanya Nawa. Bukan tempat lahirnya dan tempat tinggalnya. Namanya Nawa. Nawa itu dari mana coba? Nawa itu sebuah distrik di Damaskus. Nah, saya itu kebetulan Syria terhubung dengan satu mahasiswa Syria yang belajar di UI, yang rumahnya dekat Nawa. Jadi dia paham betul desa Nawa itu.
yang melahirkan namanya Imam Nawawi. Nah, memang daerah Syam sejak dulu memang melahirkan para ulama besar. Jadi ulama besar itu lahir daerahnya sekitar itu Syam. Ya, Syam itu sekarang jadi 4 negara itu atau 5 sekarang ya. Syria, Lebanon, Palestina, Israel. Israel termasuk Syam. Kalau yang lahir di Israel ya nggak ada, yang lahir Yahudi di situ. Terus ada Mesir, itu ulama besar juga lahir. Nama Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah sekitarnya. Jadi ulama besar memang. Nah, ada masa tertentu agak nyebrang ke belakang sana, ke daerah Khorasan, ke daerah Irak ke sana. Itu ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Tirmidzi itu daerah sana semua. Ulama hadis banyak daerah di sana. Itu ya. Nah, tetapi kitab Syama'il itu kitab dasar. Kalau ingin tahu tentang akhlak Rasulullah, ya referensi utamanya Syama'il Rasulullah, bukan Barzanji dan bukan sirah. Tapi qadarullah, alhamdulillah setelah kita populerkan kajian Syama'il ini, sekarang mulai dibuka di beberapa tempat. Mulai dan populerkan Syama'il Imam Tirmidzi. Saya mulai ngaji Syama'il ini sekitar 15 tahun yang lalu. Pertama saya buka kajian ini di PLN seingat saya. Sebagaimana juga saya populerkan kajian Syu'abul Iman. Akhirnya juga mulai populer. Nah, kita berharap pengajian terutama pengajian yang saya isi itu bisa saling melengkapi. Makanya materinya tidak ada yang sama. Di kajian online beda kajiannya. Kalau di Majelis Darul Adab itu kitabnya Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Kalau di sini kitabnya Imam Tirmidzi, tempat lain pas pokoknya harus beda. Supaya kalau ada orang online, jadi nggak ngulang materinya. Kan saya karena waktunya terbatas, saya tidak ngulang. Nah, meskipun ibu-ibu ini ibu-ibu yang bisa jadi secara ingatan ya, mungkin kalau ngaji itu ingat atau nggak ingat? Berharap kita tetap bisa ingat. Jangan lihat saya kalau ngaji nggak bawa buku nggak apa-apa ya. Wah, Ustaz nggak serius nih maksudnya. Kadang orang di Indonesia itu punya persepsi kalau Ustaz yang nggak bawa kitab itu dianggap agak kuring-kuring serius. Dalam ini agak tradisi yang agak beda, berbeda banget dengan kebanyakan orang. Kalau orang dari fakultas hadis rata-rata tradisinya tidak bawa apa-apa. Memang tradisinya gitu, bisa bisa saling dipahami ya. Bukan berarti nggak serius ngasih materinya. Ini mau Ustaz mah materinya masa enaknya aja. Enggak gitu. Hah? Kitabnya udah di sini. Kalau di Bu Endah kitabnya di dia Bu. Iya nanti. Nanti insya Allah di sini. Iya nggak apa-apa yang belum terjemahan. Nah ibu-ibu bisa aja beli bukunya namanya Syama'il Imam Tirmidzi. Populer kan bukunya itu. Meskipun nanti ke waktu menjelaskan saya akan lebih banyak referensi ke Syama'il Imam Baghawi karena Tirmidzi ini sangat ringkas. Tentu itu hanya menjadi referensi utama kalau ngaji kemana-mana standar ya. Supaya ada bukunya kita membiasakan diri ngaji ada bukunya kira-kira. Dan baik juga kaum muslimin ngaji bukunya dan buku-buku yang utama-utama begitu kan. Sudah waktunya kita itu naik kelas pengajian. Tentu dengan penjelasan yang ringan, yang gampang dicerna, yang bisa diingat, yang kita perbaiki. Gitu ya insya Allah ya. Nah, terus berikutnya mohon ini majelis bisa di-share-siarkan. Saya nggak nyangka kali ini sudah setahun. Saya pikir baru setengah tahun gitu. Insya Allah berharap ibu-ibu ini sekarang kan jumlahnya udah 100 nih ya. Nah mulai minggu depan ibu-ibu bawa bulan depan ibu bawa satu-satu. Berarti kan langsung jualan. Setuju? Saya dengar ada banyak jamaah yang deket-deket tang sini katanya. Ya udah pada. Jadi salah satu karya yang ibu-ibu perlu syukuri itu. Ini perlu disyukuri para ibu-ibu. Coba ibu-ibu yang kerja siapa angkat tangan di sini? Yang kerja ngantoran maksudnya gitu. Ibu ya. Ibu aja kan berarti sebagian besar kan nggak kerja. Betul kan? Ada makhluk Allah nggak kerja tapi kaya. Itu siapa? Ya ibu-ibu itu. Iya.
Ini bukti nyata bahwa kekayaan bisa didapatkan tanpa kerja. Buktinya apa? Ya ibu-ibu itu, nggak usah jauh-jauh kita cari bukti lain. Harta tercatat sebagai hartanya siapa? Mana ada? Iya. Iya, ada bersuami tapi nggak dapat sertifikat istri yang Jadi maksud saya, nah sebagai bentuk ketika Allah hadirkan suami yang akhirnya meminta ibu-ibu tidak kerja, itu salah satu bentuk syukurnya ibu-ibu berkontribusi meningkatkan ilmu supaya anak yang lahir dibimbing oleh seorang ibu yang berilmu. Karena memang fungsi utama, tugas utama wanita itu adalah regenerasi. Kenapa nggak diwajibkan dari nafkah? Kenapa dia dikasih satu kompetensi yang nggak dimiliki lagi, yakni bab melahirkan dengan segala kontribusinya. Ada rahim, ada air susu, ada cinta, ada kasih sayang, ada kedekatan. Itu yang miliknya hanya ibu. Ada keberanian melahirkan, bertaruh nyawa. Itu kan hanya ibu yang punya. Bapak-bapak nggak berani. Memang fungsinya dalam rangka regenerasi. Bapaknya suruh support. Nah, generasi yang dibangun akan sangat baik kalau ibunya, berarti yang mendidiknya, berilmu. Terutama ilmu agama. Karena ilmu agama itu ilmu kehidupan. Kalau kau nggak bisa matematik, bisa mudah matematik. Tapi kalau kau nggak paham konsep hidup, kau minta siapa yang mengajari konsep hidup? Karena pilihan katamu waktu mendidik anak itu mewakili konsep hidup dan itu agama. Caramu memperlakukan anakmu itulah akhlakmu yang nggak bisa dihadirkan oleh guru akhlak. Bu, tolong dong ajarin anakku akhlak. Nggak bisa, karena akhlak itu bukan teori, adalah cara kita mengasuh anak. Itulah akhlak yang akan diambil sama. Jadi anak itu turunan persis orang tuanya. Entah persentasenya tergantung gennya. Bisa dominan dari bapaknya, bisa ibu. Dan itu persis nggak bisa dihindari. Saya itu dari saat tadi itu baru datang ke keluarga wartawan. Ini wartawan asli, orang apa bukan wartawan pun dia dulu orang Trans TV, tapi akhirnya pensiun dini. Yang menarik itu, dia asli kan memang kompetensinya komunikasi ya, bisa pemediaan, bisa broadcast, media lah secara umum keahliannya. Dan pernah bergabung saya bikin acara di SCTV itu bagus banget sampai dapat rating 1, 5 piawai. Detail banget kalau bikin acara, detail. Eh, luar biasa kalau nyari angle itu keren banget. Sampai saya pernah dibawa ke Gunung Batu, jalan jam 2 malam hanya untuk dapat sunrise. Supaya di atas gunung diambil dari bawah. Keren banget. Pakai drone yang keluar lebar itu, hasilnya memang luar biasa. Apa itu jadi sebab? Tanpa disadari, anaknya semua itu ngikutin jejak bapak menjadi orang mediasi. Padahal juga nggak disuruh, nggak dia. Jadi sungguhnya anakmu adalah anakmu dan jejak anakmu adalah jejakmu. Jejakmu adalah jejak anak. Nah, kalau kembali itu, kalau akhlak kita itu terbimbing oleh Rasulullah, cara kita mendekatin, cara kita, maka anak ini tumbuh. Itulah anak-anak sehat. Dan diam-diam kita bisa aja tidak sadar, tapi kita salah sebenarnya. Termasuk saya, salah di dalam berkomunikasi, salah waktu mendengarkan anak, salah waktu mentreatment, gitu. Dengan sebentuk kesalahan itu kita perbaiki lewat teori Rasulullah. Karena teori parenting itu setiap hari berubah, yang nggak berubah ya akhlaknya Rasulullah, itu aja kita pegang. Rasul kayak apa? Udah itu aja kita pegang. Gimana Rasul mendengar sahabat dan lain-lain lah. Ya, nah kita masuk ke materi, kita akan bahas salah satu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebut eh, bab tentang memberikan keleluasaan dalam hal yang tidak pokok. Jadi apa namanya keleluasaan dalam hal yang tidak pokok. Ini hadis riwayat Imam Baghawi
Di sana di hadis sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi bi. Kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, Nabi tidak pernah marah urusan diri. Kecuali jika hukum Allah dilanggar, maka ia marah karenanya. Nah, hadis ini juga kita dapati ada hadis yang mirip, tapi tentu tidak persis. Itu Marwal Bughawi di sana di Anas radhiyallahu taala annahu qala laisa kullu amrin khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Kata Anas radhiyallahu taala, saya melayani Nabi 10 tahun. Tidak semua perkara, yakni di rumah itu, seperti yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadis ini agak panjang, saya potong sampai di sini. Nah, dari dua hadis ini saya ingin menyampaikan satu titik tentang karakter atau sikap Rasulullah yang baik sekali untuk kita tiru. Dan orang-orang soleh-solehah itu perlu belajar banget, yakni memberikan keleluasaan dengan bahasa kemudahan bagi orang di luar hal-hal pokok. Apa itu yang dimaksud? Urusan yang tidak pokok, maka kita itu longgar. Nggak perlu harus memaksakan selera terhadap hal yang tidak pokok. Yang pokok itu urusan apa? Ya urusan agama. Contoh, anakmu nggak mau makan sambal. Pokok apa enggak? Ya berarti biarin aja dia nggak mau makan sambal. Suamimu dia nggak suka pete. Dikritik apa dibiarin? Ya. Atau dibalik, suamimu suka jengkol. Itu pokok apa nggak pokok? Di dunia ini ada 3 level otak. Serius nih. Nah, ini penting untuk ibu-ibu. Karena ibu banyak yang agak ke bawah level otaknya. Pertama namanya level otak paralegal atau level 1 nyebutnya. Yang selalu berpikirnya agenda. Yang kedua, otak level 2 berpikirnya kejadian atau kegiatan. Level ketiga berpikirnya orang atau pelaku. Contoh, kalau orang otak level 3 ada apa-apa, misalnya ada orang kerumunan, siapa itu? Kemarin yang dijarah rumah siapa? Paham ya? Jadi fokusnya orangnya. Itu level 3. Orang di level 3 otak ini, maka kerjanya adalah membicarakan orang per orang. Emang otaknya suka gitu. Itulah awal-awal majelis ghibah. Karena dia suka orang per orang. Ibu-ibu mungkin kalau zaman sinetron masih rame, sekarang masih ada nggak sih? Itu kan kalau ada pertemuan, itu suka ngomong, tadi malam itu yang judes itu siapa sih? Atau sidul apa? Anak sekolahan. Itu maknya Zainab itu judes itu dari mana sih? Jadi fokusnya orang sini. Otak kedua naik dikit, itu fokusnya ke kejadiannya. Ada apa rame-rame? Penjarahan. Emang kenapa dijarah? Dia nggak nanya rumahnya siapa, tapi kenapa dijarah? Yang dibicarakan kejadian. Yang otak paling tinggi, dia nggak fokus orang, nggak fokus kejadian. Fokus agendanya. Dia akan bertanya, kenapa ada penjarahan? Ini agenda siapa? Sedang mengarah kemana?
Bisa nggak aku mengambil peran di situ? Ini otak paling atas. Otak ketiga sama otak kedua tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena engkau akan fokus dalam kerjaan orang. Otak level 1 akan fokus menjalankan agendanya. Paham ya? Ini sedikit melebar. Rasul mengajarkan, kita masuk ke akhlak. Rasul mengajarkan, even ibu-ibu, untuk longgar terhadap urusan yang tidak pokok. Yang urusan pokok, kenceng. Aisyah mengatakan Rasul hanya urusan agama jika dilanggar baru marah. Kalau urusan dirinya, ya udah biarin aja. Padahal dirinya juga penting, tapi Rasul udah di atasnya lagi. Hanya agama yang membuat Nabi itu marah. Jadi kalau urusan cat rumah, warna baju, enggak. Akhlak ini tuh penting. Di lapangan kita sering tengkar urusan yang nggak penting. Di rumah tangga banyak pertengkaran urusan nggak penting. Gara-gara kita tidak bisa naik kelas akhlaknya. Atau dalam bahasa otak tadi tidak bisa naik kelas otaknya. Masa gara-gara suamimu nggak pakai baju yang sama dengan kau nggak jadi pergi? Jadian nggak kayak gitu. Serius tuh. Mau kondangan. Saya bilang, Mas nanti pakai batik gitu. Ya Allah sayang tadi udah dipakai. Ya udah nggak usah pergi. Kok gitu sih Bu? Lah iya, ganti aja bikin ini jelek banget. Lah nggak apa-apa baju ini. Kalau orang tahu akhlaknya, oh jadi urusan baju sih. Kan yang penting datangnya. Paham? Memang saya suka menyampaikan ini beberapa orang. Dia bilang, kok mensimpulkan perkara? Karena orang nggak terbiasa naik di kelas otak nomor 1. Memang menganggap poin kedua sama ketiga itu penting sekali. Ketika anak tengkar, yang paling penting sebenarnya apa? Tengkarnya dengan siapanya atau masalah utamanya? Nah, kalau kita biasa hal-hal yang tidak pokok itu tidak terlalu penting, kita fokus masalah utamanya apa? Kan? Anak tengkar, iya. Terus sakit, iya. Kenapa masalah utamanya? Kalau kita nggak biasa naik ke atas, pasti akan mungkin, kok kamu tadi ditabok berapa kali di kegiatannya? Terus kamu balas nggak? Mau aku tendang, bekap dia. Ah, cocok dong. Atau ke bawahnya lagi, kamu tadi tengkar sama siapa? Sama si bocah-bocokan. Habis nggak dia? Habisin mah, ah, cocok kalau kayak gitu. Bisa habisin aja. Jadi masalah utamanya nggak kepikir. Nah, Nabi mengajarkan kita sebagaimana apa namanya hadis Anas tadi ya, riwayat Anas tadi. Selama 10 tahun Anas itu membantu Rasulullah. Selama itu pula tidak semua perkara, ya ini di rumah, itu seperti yang diinginkan Nabi. Ya ini urusan kerumahan, bisa jadi namanya makanan bisa nggak cocok, atau Anas kurang hafal kan 10 tahun. Kan urusan rumah tangga ini Anas yang ngerjain. Enggak semua perkara sudah diinginkan Nabi, kata Anas. Dan Nabi nggak kenapa-kenapa. Nah kita di rumah nih misalnya, mbaknya nyetrikanya kurang rapi, jadi harus berisik gak di malam hari. Mbaknya kurang rapi, pagi-pagi mau langsung tahu. Atau setrikaan 22, sering ya. Oh iya, anak kayak kereta. Oh itu malah. Kalau ya lagi. Sekarang di pagi. Sorry, tapi bapaknya gitu. Ini ngeceritakan lo bener, kayak kereta. Ulang, dua bah. Oh, tadi saya dua. Iya, ada kereta. Nah, itu penting apa nggak penting? Buat beliau penampilan itu dia sering imam terus kalau mereka itu tapi nanti kamu kalau yang dari suami nggak boleh begini gitu jadi dia belajar sekarang itu Dari apa gimana kan di alat bintang tangan itu kayak nggak apa tuh kalau saat iya nggak mengkilat. Ini babak kayak gini ini itu namanya level konsentrasi otak masing-masing. Itu salah nggak?
Di etika itu tidak bicara salah benar. Akhlak itu nggak salah benar, tapi pantas nggak pantas, sama orang jadi nyaman nggak nyaman, akhirnya kanan kiri ngerasa ribet nggak ribet. Paham? Kira-kira kalau ada suami seribet kayak gini, yuk seneng. Laut. Tapi kalau ini mas, mohon maaf, setrikanya dulu kalau ini jelek, nah, enak nggak? Tapi kira kalau kayak gitu bisa tetap dua atau bisa satu tetap? Ya bisa satu, tapi orangnya nggak menyulitkan. Kenapa? Nggak pokok. Kecuali dipakai celana sobek, buka aurat, ya beda lagi urusannya. Kok buka? Kok sobek? Kalau nggak apa-apa, nggak bisa, ini aurat, ini dosa. Bisa diganti nggak celana? Karena udah pokok, udah dosa. Tentu bukan berarti kita menjadi abai terhadap perkara-perkara baik, enggak. Cuma saya nyebutnya memberikan keleluasaan. Jadi agak longgar. Bukan berarti Anas sembarangan. Tapi Anas kalau nggak ideal itu nggak kenapa. Jangan sampai perkara yang nggak pokok menjadi pokok. Akhirnya semua jadi pokok. Perkara sekecil apapun jadi sumber konflik. Itulah awal-awal rumah tangga konflik itu. Karena terlalu banyak yang pokok. Ibu-ibu Ustaz paham ya? Ibu-ibu punya mbak. Gitu. Kan ada urusan menata piring di meja karena nggak dibalik bisa nggak jadi makan. Kan ada piringnya dibalik, ada yang harus dibuka tapi dikasih serbet misalnya. Tentu bukan berarti yang kayak gini-gini jelek, enggak, bagus. Tapi maksudnya berikan keleluasaan perkara-perkara yang tidak bisa dipahami ya. Kita akhlaknya dan itu membuat nyaman kalau enak. Itu namanya ideal dalam kemudahan. Nabi itu wangi, tapi nggak ribet. Yang jadi masalah, you apek tapi ribet. Nggak apek ribet. Rasul itu wangi tapi nggak ribet. Gitu. Orangnya kan memang keren kan, tapi nggak ribet. Jadi lebih menyenangkan sekali nggak? Ganteng sekali itu kan sudah satu daya tarik tersendiri kan. Tapi orangnya nyenengin. Jadi istilahnya kalau saya nyebut sosoknya menyenangkan, itu Nabi itu sosoknya sangat-sangat menyenangkan. Ini yang nggak tergambar di orang-orang saleh-salehah. Itu yang memang saya sedang perjuangkan. Kenapa hari ini sosok orang soleh itu terasa tidak menyenangkan? Yang menyenangkan itu para pelawak. Iya. Orang soleh itu cenderung nggak semuanya ya, menakutkan, serius, serba banyak yang harus dilarang. Makanya ada, ini hanya coba, ini persepsi publik tentang. Saya tuh punya teman S2 dulu 2016 dulu. Nah, salah satu teman saya itu belum nikah, Moksid, cari jodoh gua dong. Ya namanya juga temenan ya. Oh iya, ntar gua cariin yang soleh ya, lu benar. Kayak gitu. Ini anak mana? Anak Jawa Tengah loh. Tapi dari sini dari satu minggu. Bener. Moksid, jangan soleh-soleh banget, takut gua. Lah, kenapa? Lu biar lu bener daripada lu harus nanggung. Ya udah kalau gitu terus kayaknya yang karya nggak soleh yang mabuk. Ya enggak, aku nggak mau harus soleh. Dia tanggung jawab sama gua. Mana juga temenan ya. Gua kata kalau besar. Saya ingin satu kata gitu. Tak cariin yang soleh, tapi jangan soleh-soleh banget. Yang rajin surat malam. Aku tuh nggak gitu mah. Yang penting suratnya nggak bolong aja gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi di gambaran orang umum, orang soleh banget itu menakutkan. Ini adalah persepsi yang keliru tentang orang soleh. Orang soleh itu menyenangkan. Siapa dia? Rasul Shallallahu Alaihi. Enak mah. Ada orang soleh pasti nanti aku nggak dijas, suka dikasih, orangnya baik, nggak menghakimi, ngasih solusi. Tapi hari ini kan persepsi orang soleh kan menghakimi, menyalahkan, kurang longgar, gitu. Itu orang soleh itu poligami.
Oh, Nggak semua sih rata dari 10, 5 poligami gitu ya. Tapi belum kali. Berarti kalau dapat mantu soleh di poligami, kalau nggak soleh dikhianati. Jadi pilih yang mana? ada pilih. Itu salah satu hal yang harus dibongkar karena sosok Nabi itu begitu. Kan orang paling soleh Rasulullah. Yang paling sunnah siapa? Rasulullah. Yang paling benar, yang paling ikuti aturan Allah, tapi Rasul nggak ribet. Gitu. Nggak ngejudge orang. Sahabat datang yang bawa kesalahan, itu dapat solusi enak banget. Kan cerita paling terkenal tuh. Datang aki-aki, ya Rasulullah halak tuh, yakni aku binasa. Ma'ahlakaka. Ada apa? Kalau orang saya bilang, ya Rasul mati gue. Ma'ahlaka. Kenapa lu mati? Ya, wakau tuh merati final Ramadan. Saya berhubungan sama istri itu di siang hari. Kata Nabi, ya udah itikaf apa? Kemudian kan besar. Ya selama setahun saya nggak mau. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah nggak mau. Ya kalau kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada orang di rumah di lembah saya yang lebih miskin daripada rumah saya. Rasul tersenyum. Rasul masuk kamar. Nih, kasih makan. Bayangin, orang salah datang dengan ketidakmampuan, tapi Rasul kasih. Coba kalau kita yang datang. Halo, udah tua, nggak ngaca, celamitan lo. Tahu nggak lo itu? Nggak kuat, boro-boro merdekakan nama saya. Si makan lu nggak kongen melanggar. Serah lu deh, neraka. Assalamualaikum. Ustaz, sekarang kan gitu. Ustaz, gitu. Jadi Rasul kasih solusi. Solusinya dahsyat. Gimana orang nggak seneng gitu? Ada orang sangat mencintai Nabi, mengekspresikan, diterima. Nabi itu bisa menerima keadaan sahabat apapun dan bisa meletakkannya. Nah, itu salah satu basic utama karakternya, tahu yang pokok sama yang tidak. Kalau pokok kita kuat, kita nggak ada toleransi. Tapi yang tidak pokok, biarin aja orang apa itu dia. Paham ya, Ibu? Misalnya kayak bentuk hijab, biarin aja. Yang mau long dress, kayak orang Malaysia, apapun yang penting syar'i, kelar. Mau apapun deh. Yang merah, oh bajunya merah mulu kayak tergantung merah itu tabarut apa enggak ya sudah biarin aja sukanya merah. Tapi ada yang suka ngejreng dan lain sebagainya. Pokoknya selama tidak melanggar syariat, selama itu pula biarin. Jadi patokannya tidak melanggar syariat. Udah gitu doang. Nah, itu berarti kita punya kelonggaran menyikapi situasi. Etika itu apa sih etika? Akhlak itu kalau kembali ke definisi kecerdasan emosi, kemampuan beradaptasi. Ini yang menarik ini. Akhlak itu kan kemampuan beradaptasi. Intinya apa? Ketika ada objek A, kau bisa bersikap yang membuat si A itu nyaman. Itu namanya akhlak. Nah, kamu punya basis karakter yang membuat kanan kirimu nyaman. Itu namanya akhlak. Akhlak itu kaitannya pasti dengan pihak lain. Kalau orang lain nggak nyaman, itu berarti ada akhlakmu yang buruk. Karena tanpa melihat agama, manusia itu punya sifat fitrah utama. Kita ketemu tanpa melihat agama. Kalau kita manyun, nggak nyaman nggak sih? Makanya Nabi memberikan contoh murah senyum. Wajahnya itu berbinar-binar. Gitu. Karena wajah ini memang membuat orang nyaman. Nabi suka bercanda. Karena bercanda itu membuat orang lain nyaman. Nabi suka tertawa. Karena nggak pernah tertawa itu gigimu sakit. Ya, karena Nabi kan suka tertawa. Itu di konteks akhlak kan. Bahwa Nabi suka nangis itu bab yang lain. Nanti di bab yang lain. Nabi sangat memaafkan orang. Nabi menghargai orang. Semua orang akhlak kayak gini pasti orang lain nyaman. Nabi menghargai anak-anak kecil. Nabi menghargai wanita. Penghargaan itu akhlak basic. Begitu kita nggak punya penghargaan, orang pasti nggak nyaman.
Tapi orang punya penghargaan, mau siapapun yang datang pasti dia menghargai, karena dia punya akhlak menghargai namanya. Akhlak memuliakan orang. Dan itu diperintahkan Nabi kan akrimu makarimahu. Muliakan orang yang mulia di antara kalian. Kalau kita datang di sini ada RT, ya kita datang ke RT karena orang mulia di antara kelompok itu. Di RT ada tokoh masyarakat namanya Thomas. Tokoh masyarakat kan Thomas. Iya, Thomas. Atau Toga, tokoh agama. Thomas, tokoh masyarakat. Todat, tokoh adat. Kita datang, Be, apa kabar? Saya ini apa penghuni baru, banyak cerita. Kalau kita datang kayak gitu, ketanya nggak gitu? Dan yang menarik, orang Indonesia sangat respect hanya gara-gara dikunjungi. Jadi dakwah kita misalnya selama ini kok tidak berkembang, jangan-jangan hal-hal kecil kayak gitu. Kita anak muda datang di komplek, ke RT aja kagak. Lapor ke RT aja enggak. Terus kita ketemu orang aja nggak bisa nyapa, ya apa kabar ya Allah, ibu cantik kemana wae gitu. Lah itu mah yang ustazahnya ya ibu bapaknya nggak usah nyapa. Jadi itu ada seni-seni pergaulan yang ada ruangnya dan agama mendorongnya. Karena akhlak itu ada yang pokok akhlak, tapi nanti teknisnya serahkan ke adat istiadat. Kamu menghormati tetangga, itu teknisnya gimana? Ya terserah adat istiadat. Pokoknya menghormati tetangga aja. Menghormati itu gimana? Oh, banyak case-nya. Bisa ngirim kue, itu menghormati tetangga. Bisa pas lagi pagi ketemu, apa kabar om? Sehat. Wajah-wajah bersinar. Jadi kita sih harus tambah. Dan macam-macam lah. Itu kan kemampuan bergaul ya. Memang kalau orang nggak punya kemampuan, kayak gitu itu udah kayak beban segunung gitu. Jadi, nah saya ulangi lagi, nah kalau nanti banyak orang saleh ketika jadi orang saleh kehilangan sifat manusia ini, itu yang akan membuat agama menjadi ditakut. Enggak gitu. Kita harus meskipun sudah mulai terasa lebih baik, terus sampaikan bahwa semakin saleh orang, itu semakin orang merasa nyaman di sana. Itu ya insya Allah ya. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah belajar akhlak Rasulullah, suami alhamdulillah, nah, kok jadi berubah sekarang? Ya udah jadi kayak orang benar. Yang pertama ini nggak benar aja. Iya, gitu. Karena emang, nah apa akhlak itu memukau. Kita baru belajar akhlak Nabi aja udah ngebayangin indahnya. Gimana kita melaksanakannya dan gimana dulu orang tentang Rasulullah. Gitu. Saya tuh bayangin sosok Nabi itu lah gimana orang kata tertarik kelompok-kelompok. Karena kan ada sosok memang yang punya daya tarik yang nggak bisa ditolak kan. Itu namanya pesona namanya. Dan Nabi itu lengkap pesona. Penampilannya punya pesona, berpikirnya punya pesona, mentalnya punya pesona, beliefnya punya pesona. Gimana sahabat nggak senang sama Nabi? Kalau ada perang, belakang aja Nabi. Nabi nggak ngapa-ngapain. Setiap ada masalah datang ke Nabi dan Nabi ngasih solusi. Nggak pernah jelek. Datang lagi, datang ini, datang. Ada hakim bergizar, termasuk yang dekat sama Nabi dan memiliki perilaku khusus yang gizar. Satu saat dia datang minta dikasih, datang lagi minta. Kelihatannya dia memang agak dekat dan kayaknya karakternya beliau ini karakternya agak terbuka gitu. Terusnya kayak orang Betawi gitu apa itu kan ada kayak orang Jawa menutup mulutnya di hatinya, ada orang Betawi hatinya di mulutnya. Itu kan pilihan orang, itu pilihan boleh. Ada yang mulutnya di hatinya. Apa itu diem? Nggak ada, nggak apa-apa. Kenapa kok diem? Ya, nggak apa-apa. Terus kenapa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu kalau istri orang Jawa, itu nggak usah ditanya mulu. Sama orang Jawa kok bilang nggak apa-apa, itu mananya ada apa-apa. Jangan geblek. Udah bilang nggak ada apa-apa, mau ditanya mulu. Ya, itu nggak ada apa-apa, itu mananya ada apa-apa. Karena kalau nggak ada apa-apa, itu nggak begitu. Gitu.
Makanya kita orang Betawi dikata orang Jawa itu nggak ketemu-ketemu itu. Karena yang satu ngomong apa aja, yang satu diemin apa aja. Kenapa sih Bang nggak mau makan? Enggak ada. Ya udah. Aku tidur ya. Aku tidur aja. Karena kalau nggak ada apa-apa itu nggak gitu bahasanya. Berarti ya udah kita adaptasi aja. Karena dia diam, ikut dia di sampingnya. Ntar lama-lama ngebuka sendiri. Diam. Ano, Bang mau dibikin kopi? Nggak usah. Itu berarti usah. Balikannya berarti. Nanti pokoknya kalau lagi marah itu berarti dia sedang mengekspresikan kemarahan. Lihat aja. Bikinin kopi ya Bang? Nggak usah. Kopi. Kalau mau nggak apa-apa kalau sini ya. Mohon maaf. Duduk aja situ. Jangan ditinggalin marah. Tapi duduk di situ juga dimarahin. Nggak apa-apa, duduk aja. Nanti ada waktunya dia relay namanya. Relay itu hatinya lagi longgar dulu, egonya turun, baru. Tapi nanti nggak perlu ngomong, tiba-tiba masuk kamar. Udah, Bang, ada itu. Ya udah, nah itu udah benar. Paham ya? Begitu suaranya udah takut, itu berarti dia sudah mulai. Nah, di situ komunikasi bisa dimulai. Tapi lagi kayak gitu, bos besar ditanya, ya udah diem aja. Tapi jangan pergi. Nah, tapi kalau orang ngomong mulu, ya hatinya di mulutnya, ya harus kuat-kuat aja. Memang lo ini nggak jelas banget, gue pusing lihat lo. Itu nggak usah dianggap, karena bisa juga nggak pusing juga ujungnya. Nah ini kan namanya budaya-budaya yang kalau kita turunkan dari pokok-pokok akhlak, itu terjemahnya bisa kemana-mana. Dan Nabi sebagai sosok Rasul diajari oleh Allah, akhlak itu diterima semua pihak. Makanya kita dapat nih, kalau nanti kita terus akhlak Rasulullah itu, ada yang akhlak Nabi, orang Jawa nyamain. Itu beberapa case tentang pilihan kata Nabi. Tapi ada beberapa pilihan akhlak Nabi, orang Betawi nyocokin. Nah, kita sebagai Muslim, jangan lihat latar belakang kita. Latar belakang kita ada di mana, kita bergerak menuju akhlak Nabi. Yang dari Jawa, di bab tentang perasa, tentang memilih kata, bagus. Tapi beberapa case nggak bisa. Kamu kayak Nabi, terbuka, tegas, ngambil keputusan, nggak bimbang, nggak ragu. Itu harus bisa. Karena Nabi nggak ragu. Dan jelas Nabi itu arahnya. Meskipun Nabi itu tidak nyeblak gitu, tapi sahabat tahu Nabi kemana. Jadi bukan berarti kalau orang ngendem, sampai nggak ketahuan maksudnya. Kenapa sih Bu kamu diam mulu? Enggak. Kurang duitnya. Enggak. Tak kasih duit mau. Minat deh. Itu mananya segera kasih duit. Jadi alat berikan itu kan bab etika semua kita bisa pelajari dengan rasa. Jadi lagi-lagi tadi, salah satu akhlak Nabi adalah Nabi kepada yang pokok itu baru fokus dan tidak ada toleransi. Yang tidak pokok itu longgar. Oke ya. Nah sekarang persoalannya yang pokok itu apa aja? Yang nggak pokok itu apa aja? Di hadis Aisyah yang pokok itu namanya agama. Non agama biasanya para ulama nyebut urusan duniawi. Itu nggak pokok. Contoh cat rumah, bentuk rumah, selera makan, waktu makan, selera baju, waktu baju, kapan jalan pagi, isi itu kan gak usah dibahas. Ya udah, sayang nanti kita jalan pagi ya jam 1:30, ayo. Kenapa jam 1:30? Ya biar kita. Ya udah, ayo aku makan dulu ya. Ini nggak pokok kan? Jadi nggak usah berdebat urusan waktu karena selalu lagi minta 1:30 karena mau jalan jam 4 di Senayan, nggak 1:30 dari mari. Kan nggak pokok kan? Atau pokok? Iya. Ini harus pokok loh, karena itu refleks. Kalau kita nggak paham pokok nggak pokok, itu refleks aja. Itu tengkar loh, gara-gara kayak gitu doang. Wong sampai sekarang namanya orang itu kan dulu suka yang gelap sama yang terang. Itu kan di mana-mana selalu ada. Itu kalau nggak orang yang nggak longgar itu bisa tengkar, gara-gara tidur terang tidur. Ada yang suka terang, ada yang suka gelap.
sama saja ngunci pintu gerbang. Kan ada orang yang tradisinya gerbang kekunci atau minimal ketutup. Ada tradisinya gerbang kebuka. Kalau ketutup itu namanya orang angkuh. Kalau nggak salah di Betawi ya. Kalau gerbang ketutup namanya angkuh. Orang ketutup mulu, kayak takut banget dimasukin orang. Gitu, bener sih? Tanya dia orang Betawi yang ada di mana itu. Hah? Itu nggak Bu? Gitu nggak Bu? Punya rumah, gerbangnya tinggi, ketutup mulu. Itu namanya angkuh. Enggak. Binatang Mas. Nah, kan artinya masalah itu punya beda-beda kebiasaan. Dia harus dibaca. Tapi itu kan nggak penting. Ya udah tinggal diadaptasikan aja. Ternyata orang sini nutup pintu itu ternyata nggak baik. Ya udah kita buka aja pintu gerbang. Oh kalau banyak maling, jadi nggak biasa. Karena mau tutup ya banyak maling. Bisa. Jadi, nah berdua berikutnya urusan agama aja. Itu ada yang pokok, tapi ada yang dianggap furu. Urusan agama. Contoh, kalau tauhid super pokok. Pokok-pokok ajaran agama super pokok. Tapi kalau misalnya tentang furu, perkara-perkara khilaf, ya itu juga kita longgar. Misalnya ternyata suamiku beda madhabnya. Misalnya nggak tahu kan. Kan di kota nggak bisa sealiran kan. Dan itu kejadian. Dulu itu di desa saya itu kan nggak mungkin orang nikah beda aliran. Di desa itu kan ada NU dan Muhammadiyah. Bagian besar itu NU. Bukan aliran nih mah, organisasi ya, ormasnya. Jadi sebagian besar di desa itu ormasnya NU. Ada sebagian kecil ormasnya Muhammadiyah. Kok dulu ada satu keluarga, suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Dan ini itu bermasalah pas sholat subuh. Berulang-ulang kata istrinya, aku nggak mau kamu imamin, kata si istrinya. Tapi karena ini cinta, punya anak 6 ya berjalan aja. Akhirnya nggak pernah sholat subuh berjamaah. Karena kata istrinya, aku nggak mau kamu nggak kunut, kata istrinya. Suaminya juga nggak mau sholat ke tempat masjidnya ibunya itu. Dia berjalan masing-masing. Itu udah bener karena nggak konflik. Akhirnya masing-masing. Padahal bisa aja disepakati yang lain. Nah, di kota situasi ini udah sering terjadi. Karena kan nikah terkadang nggak nanya ormasnya. Yang nanya biasanya kan perguruan tingginya kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan nanya ormasnya apa, gitu kan. Kalau sekarang dia tamatan mana. Agak beda fokus orang sekarang. Bahkan nilainya berapa? Nah itu. Bahkan agak beda konsen. Orang sekarang di kota konsennya di perguruan tinggi, ijazahnya palsu apa asli. Jangan pun ijazahnya dari pramuka, gitu kan. Bisa dari Universitas Pramuka, namanya UP. Itu tempat kita main dulu di Pasar Burung. Kalau kan kita tinggal di situ dulu. Saya tinggal di Pasar Matraman. Jadi kalau aku main ke Pasar Burung dan lain-lain ya. Ya itu aja kita kalau nggak pokok ya udah kita longgar juga. Ternyata termasuk pandangan-pandangan yang tidak pokok ajaran agama tapi buruk. Ya udah kita juga karena saling menghargai. Demikianlah kalau kita punya sikap yang terstruktur kayak gini membuat kita bisa lebih membuat nyaman kanan kiri. Kita lakukan Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi orang yang paling berat itu semua keinginannya kan Rasulullah. Makanannya harus enak, boleh nggak Rasulullah? Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apalagi semua perkalanya harus dituruti istrinya full. Kamu jangan tidur ya kalau aku nggak datang ya. Ya abang kan datangnya lama. Ya tunggu. Kan ada itu suami yang nggak boleh istrinya tidur sebelum dia datang. Pokoknya ada suami yang nggak boleh tidur di tempat kasurnya sebelum dia datang. Jadi kalau mau tidur harus di depan. Aku ada teman kayak gitu, ada aja. Harus banyak kayak gitu. Hah? Ada kayak gitu ada. Kasihan banget istri. Atau kalau tapi ada yang kebalikan, suaminya nggak ada gunanya. Karena kalau tidur lo kan tidur di mana? Kau udah penuh anak saya, udahlah. Abang tidur di depan ya. Lagi apa gitu? Hah? Lah misalnya rumahnya kamarnya 2, nanya 6. Lah bapaknya ya udah yang tidur duluan ya dapat tempat tidur. Astaga.
Jadi ada yang ekstrim bapaknya dominan, ada yang ekstrim anaknya dominan. Oke ya. Jadi ini akhlak Nabi. Nabi berhak mendapatkan semua itu. Tapi kata Anas tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh Nabi. Dan artinya Nabi membiarkan ada perkara yang nggak seperti keinginannya. Toh bukan urusan halal. Kalau sudah kayak gini udah bisa dipahami insya Allah ya. Nah, oleh karena itu dari akhlak ini PR besar kita adalah pertama memahami mana yang urusan agama, mana urusan tidak agama. Yang bahasa dulu namanya urusan duniawi. Kita harus paham nih, ini agama apa enggak agama? Ini duniawi apa urusan agama? Kalau halal haram ya agama, wajib fardu agama. Tapi kalau teknik, warna, cara, bentuk, agama kan enggak mengintervensi tapi teknik bicara, kan ada orang yang kalau bicara itu nunduk. Kamu ngeliatin dong, memang enggak berani ada orang. Dia biarin aja bisanya gitu. Baru enggak sih. Dan lain-lain. Terus yang kedua, di dalam agama sekalipun kita harus paham mana yang urusan akidah, urusan pokok ajaran agama, mana yang furu. Karena ini juga bagian dari yang kita perlu longgar. Di dalam agama sekalipun, kalau yang furu perlu. Oleh karena itu, nah keilmuan kita harus bisa mengklasifikasi bab itu. Dan kita sudah punya mindset akhlaknya begitu. Ya, tapi kalau sifat ilmunya nggak ada, ya akhirnya kejebak kemana-mana. Yang urusan nggak pokok dianggap. Nah, yang menarik, semakin kita kurang ilmu, itu apa aja bisa jadi pokok. Semakin kurang ilmu, apa aja jadi pokok, atau apa aja nggak jadi pokok. Itu kebaliknya ekstrimnya. Orang baru ngaji, terus gurunya ngomong kayak gini, nanti kalau ngaji tolong bawa buku ya. Itu kata guru. Dia nggak bawa buku. Dia bilang, aku nggak berani ngaji. Kenapa? Aku nggak bawa buku. Kata gurunya suruh bawa. Ya nggak apa-apa, kalau tinggal minta maaf. Nggak bisa, kan tadi nyuruhnya kan bawa buku. Nggak boleh kamu nggak bawa buku. Seberat itu menganggap buku. Orang kan tinggal minta maaf aja kan kalau nggak bawa buku. Itu dulu masyarakat. Jadi misalnya dulu, nanti ya pada Isya kita yasinan. Ternyata nggak bawa yasin. Itu bisa nggak? Udah ketakutan tak terkira. Padahal kan tinggal minjem, tinggal apa. Jadi masalah itu semakin tidak berpendidikan, itu apa aja jadi pokok. Bahkan termasuk hitungan, warna. Nanti tolong ya bikin bubur yang satu putih, yang satu merah. Lihat, aku keliru, buburku biru. Gimana ya? Ya kan nggak apa-apa kan? Paham ya? Makanya semakin tinggi pendidikannya, semakin mestinya harus semakin rileks di dalam jalan. Ya, insya Allah gitu ya. Nah, ini kami ulangi lagi. Nah, tidak terasa, belajar 17:40. Ini akhlak yang basic. Kami berharap akhlak ini tumbuh di tengah orang-orang soleh untuk mengangkat citra bahwa semakin soleh orang itu semakin rileks dan semakin nyaman kanan kiri. Kita tidak ingin kesolehan ini akhirnya dianggap sebagai kesulitan karena masih tersisa persepsi itu. Kalau soleh itu maknanya banyak melarang. Kalau yang dilarang kan nggak banyak, banyak bolehnya. Yang kedua kalau soleh itu pasti lu nyari ribet. Bang, kita ngopi, nggak boleh ngopi. Padahal kan nggak punya duit. Dianggap itu urusan agama. Ngopi itu menghabiskan waktu. Paham ya? Oke, sampai di sini ada waktu kita diskusi. Silakan pada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Rasulullah, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ada waktu 3 penanya, silakan nanti dapat tumbler gelas itu. Atau dapat apa ucapan selamat ya. Oke, silakan 3, 1. Alhamdulillah, Silakan Bu, Insyaallah. 2.
Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan akhlak Rasulullah itu menyenangkan gitu ya. Apakah untuk menjadi orang yang menyenangkan itu kita harus support kan kadang-kadang maksudnya ya emang nggak suka gitu harus ceria-ceria nyapa-nyapa mulu gitu emang temennya diem gitu. Itu bagaimana orang yang dengan seperti itu tapi tetap menyenangkan gitu versi Rasulullah gitu. Iya. Jadi gini ya, kajian akhlak itu menariknya gini. Akhlak itu banyak yang tidak bicara benar salah. Meskipun ada sebagian akhlak yang bicara benar salah. Contoh jujur, itu kan benar salah. Amanah. Tapi ada akhlak kayak tadi, murah senyum. Kan kalau nggak senyum kan nggak dosa. Terus tadi misalnya humble, misalnya menghormati orang. Selama tidak menghinakan orang kan nggak dosa. Termasuk kalau kita nyebut Nabi itu, akhirnya kita sebut piawai bergaul. Itu kan kesimpulan kita tentang Nabi sama sahabat, dan gimana sahabat sangat mencintai Nabi, itu berarti bahasa kita, dia sangat dicintai oleh teman-temannya. Itu kan kesimpulan kita ya. Pertanyaannya, apakah kita sebaiknya kayak gitu? Jawabannya sebaiknya begitu, karena Nabi itu contoh, dan orang seperti itu memang baik. Pertanyaan, bisa nggak semua orang bisa begitu? Nggak semua orang. Karena ini bab bukan wajib, yang wajib melakukan itu. Ada dimensi akhlak yang genetika ya, yang memang turunan, bahwa memang dia emang nggak bisa bergaul. Datang sama ketemunya. Kalau aku tuh menggambarkan orang yang tidak bergaul dan nggak bisa berbicara itu gini. Kalau pertama, Waalaikumsalam. Abang datang. Apa kabar? Baik. Datar ya. Ibu gimana? Ya, sehat. Yang punya rumah kan pusing kan. Tapi memang ada tipe begitu. Dia nggak bisa terus nyambung kanan kiri. Nah, itu buruk nggak? Buruk, tapi nggak dosa. Karena memang dia nggak bisa. Jadi akhlak itu memang tidak semua dimensinya benar salah. Dimensinya itu nyaman nggak nyaman. Tapi nyaman nggak punya abang begitu. Bang, belajar ngomong. Terus apa gunanya sih banyak-banyak ngomong, nggak ada gunanya. Nih, orang pendiam itu mengatakan banyak ngomong itu nggak ada gunanya, makanya dia diem. Saya tuh punya orang deket senyumnya 12 kali per tahun. Maksudnya saking jarangnya senyum. Jadi kalau dia datang nggak nyapa, kita nggak kenapa-kenapa, dan itu nggak pusing. Karena memang diajak ngomong juga jawabnya sekenanya. Mbak, apa kabar? Kita datang dari jauh, yang datang kapan datangnya? Ya enggak, ya kita nanya aja. Terus apa mau kemana? Ada di dalam. Tadi ya, minum. Ya. Udah. Ya. Dan kalau udah tahu kayak gitu, ya udah. Mbak, sorry ya, aku nggak telepon. Ya udah, ya biar telepon kayak telepon. Jadi kalau misalnya ditanya bagusnya gimana? Bagusnya ya kayak Nabi. Tapi kalau karakter kita nggak support, ya terimalah. Memang. Tapi bisa nggak pertanyaannya kita itu merubah? Aslinya jawabannya itu tidak merubah, tapi memoderasi. Moderasi itu menengahkan. Jadi setiap akhlak itu punya dimensi kutubnya. Nah, yang bagus itu kalau kutub. Kalau di tengah, misalnya gini, pendiam. Itu kediam yang kutub, itu bikin pusing orang. Ya. Jadi dia, kalau dari pendiam ke cerewet, itu dalam kajian akhlak enggak. Tapi pendiam ke sedikit bisa bicara, itu bisa. Jadi dia tidak sampai membuat orang nggak nyaman. Itu bisa. Namanya memoderasi akhlak, moderating. Memoderasi. Contoh orang tidak bisa bergaul, itu kan asli kan. Interpersonal itu kan memang karakter kan, karakter dasar. Ada orang memang pintar bergaul, orang nggak bisa bergaul. Orang bisa bergaul itu siapa aja tengkar, dan siapa aja dianggap musuh. Emang nggak bisa bergaul, masa ngomong gini, wah payah lo gitu. Itu bagi orang nggak bisa bergaul itu sakit hati, dan akhirnya dia, lah nggak enak, masa temen begitu. Berarti bisa bergaul, apaan sih lo? Udah kelar, selesai. Karena orang bisa bergaul itu begitu digituin, dia bisa gituin balik dan akhirnya cair justru. Misalnya,
Apaan sih lu datang terlambat? Ya maafin, nih gue kasih beda. Selesai kan? Gitu dong. Ya udah gue bisa lambat lagi ya. Seneng dong gue lambat. Kan tergantung cara menyikapi. Nah, kalau orang tidak bisa bergaul, dibuat yang sepiawai itu, mungkin secara kajian akhlak nggak cukup mudah. Tapi dibuat sampai batas dia bisa bergaul yang tidak menyulitkan orang, itu bisa dilatih. Ada latihannya. Namanya moderating. Ke tengah. Karena orang yang ekstrim bergaul itu juga kalau ekstrim beresiko. Itu istri orang istri apa sama aja itu bagi orang kayak begitu itu. Apa kabar mbak? Ya Allah mbak, gitu loh. Istri orang. Oh ya sorry istri orang. Nah, jadi akhlak itu nggak boleh ekstrim. Yang bagus pas di tengah. Nah, setiap akhlak itu punya kutub ekstrimnya dan kutub kekurangannya. Kerja kita itu memperbaiki yang ekstrim supaya ke tengah, yang di sana ke tengah. Itulah kerja pendidikan. Ada latihannya. Yang nggak bisa bergaul latihannya begini. Yang terlalu bisa bergaul ngerimnya begini. Yang nggak bisa bicara ngerim begini. Yang terlalu pandai bicara ngerimnya begini. Nanti akhirnya dia pas di tengah. Itu paling bagus. Oh, wow. Itu dia masing-masing kita tentu punya implementasi sendiri. Kalau saya Bu lagi, Selanjutnya dia mau bertanya lagi. Ya. ini Bu Dari siapa? dari Ibu Ijo. Ijo itu Ustadz yang biasa notulen di Oh, Masya Allah. Ibu tadi ya. Ada, Bu. Iya, tadi. Oh, Ibu dulu. Oke. Oke, tadi dulu. Ibu dulu. Ibu yang Ibu coklat. gimana Bu? Akan silakan dari Apa Bu? mana kita konsul ketika ditegur oleh Allah, ketika bermuka masam. Abasa wa tawalla. Iya. Iya, jadi Rasul ketika dapat wahyu itu sebagai standarnya Rasulullah ya menerima. Kita nggak dapat riwayat khusus terus gimana Nabi, tapi setelah itu langsung memperbaiki keadaan itu kan masih Ibnu Umar langsung karena waktu itu kan Ibnu Umar kan nunggu kan langsung diterima oleh Nabi. Jadi Nabi langsung berbalik. Dan sikap kepada orang kafir yang awalnya sangat antusias itu akhirnya ya udah diringankan dalam arti seperti yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, artinya fokus ke Abdullah bin Umi Maktum yang awalnya tidak dihiraukan. Itu kira-kira perbaikannya. Nah khusus case-case kejadian yang Nabi ditegur itu pertama ya sekaligus ini pelajaran tidak menandakan kekurangan Rasulullah, tidak menandakan. Karena case-case kejadian itu karena ada hikmah ilahiyah yang Allah ingin perjalankan. Jadi nanti kalau ada kayak gitu begini solusinya. Nah kira-kira kayak kejadian yang menimpa Rasul di perang Uhud, yang terluka itu kayak kejadian apa namanya Rasul kena sihir. Kejadian ini tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah. Tetapi karena ada hikmah ilahiyah yang Allah ingin perjalankan, maka akhirnya ada kejadian itu, dan itu sekaligus menunjukkan ia adalah seorang Rasul, utusan Allah betul, yang tidak mengandung Allah. Demikian Bu. Syukur. Padahal Bu. Selanjutnya silakan. Tentang mengucapkan terima kasih, mungkin ini adalah salah satu penting. Kan saya juga menerima barang makanan apapun lewat dari saya dan ini satu orang pasang satu keluarga. Biasanya itu kan saya terima, terkadang saya cuma mengucapkan terima kasih kepada istri. Beberapa kali dapat dari makanan atau barang, saya tidak ucapkan yang kecil, suami sudah mewakili gitu. Tetapi sang istri ini bertanya ke suami saya, sampai nggak sih yang saya kasih ke suami itu lebih luas, karena beberapa kali saya pikir saya tidak perlu harus memvalidasi dan kata terima kasih itu. Jadi kadang padahal kan suami sudah yang itu akan memberikan atau memuaskan diri yang bahwa oh dan terima kasih. Karena dalam satu kasus dia sampai nulis
siapa yang diangkatin itu boleh ada yang belum dapat angkatin Kemampuan dan kemampuan deh. gimana supaya meditasi orang Iya, jadi gini. buat dia bilang makasih Ya, jadi si studi akhlak itu unik. Uniknya itu karena ada dimensi rasa dan keparasan yang basicnya itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat. Agak beda kalau kita kajian hukum. Hukum itu kan langsung Quran, Sunnah, clear, halal, haram. Orang kajian akhlak itu kalau rasanya nggak kuat, sama studi budayanya nggak kuat kanan kiri, itu bisa miss kajian akhlak itu. Unik ini kajian akhlak itu. Gitu ya. Jadi yang pertama yang kita pahami bahwa bersyukur itu akhlak yang diajarkan Rasulullah. Bersyukur itu. Nabi mengatakan kepada orang-orang muhajirin, ya ma'syarul muhajirin, innal ansar qad addu ma'alaihim fa'addu ma'alaikum. Hai orang-orang muhajirin, ya telah orang-orang ansar telah menunaikan apa yang telah wajib bagi kalian karena menjauh mengurus. Sekarang waktunya engkau akan menjalankan apa yang kewajiban bagimu, yakni berterima kasih dan membalas kebajikannya. Jadi bersyukur kepada orang itu bagian dari akhlak Rasulullah dan akhlak agama. Bahkan malah syurinas lam yashkurillah. Yang bersyukur kepada orang tidak disebut syukur kepada manusia, kepada Allah. Rasul juga berikan contoh rasa syukur. Siapa apa namanya, terutama kepada orang-orang Ansar. Dari sini siapapun yang memberikan kebajikan kepada kita sayugianya menyampaikan rasa syukur. Bahkan bukan sekedar menyampaikan rasa syukur, sebisa mungkin naik kelas nomor 2, membalas kebajikannya dengan yang lebih baik. Bila qilun dakhil fa ahsanu fa hayyu bi ahsana minha aw rudduh. Kau balas kepadanya sama atau lebih baik. Lebih baik atau sama. Jadi menyampaikan, membalas lebih baik. Jadi bersyukur dan membalas lebih baik. Case-nya, apakah orang yang memberikan kebaikan kepada kita itu ada motif baik atau motif buruk, itu di luar kita. Kewajiban kita sebagai muslim berakhlak, bersyukur, dan membalas kebaikan. Sekarang pertanyaan, kalau justru kita tidak bersyukur malah berdampak buruk, berarti ada dua pendekatan. Ada dua dorongan agama sendiri dan dorongan kemaslahatan. Karena kalau dia ngomong malah diomong, dia nggak bersyukur gitu. Terima kasih. Pertanyaannya, dia sedang mencari validasi dari kita. Kenapa kita harus mendukung validasi? Ini jawabannya menarik ya, tolong dipahami. Keburukan orang tidak membuatmu harus ikut berbuat buruk. Sama lagi ya, keburukan orang itu tidak boleh memprovokasimu ikut berbuat buruk. Ini kalau kita nggak kuat konsepnya, lah ngapain? Enak aja. Itu sampai, kenapa sih lu takut banget orang dapat untung? Gitu. Selama itu tidak melanggar agama, orang dapat untung dari kita ya nggak apa-apa, senang. Wah dia seneng, wah dapat validitas dari ketua RT. Dia kan nggak apa-apa orang dapat untung. Ini sikap dipahami ya. Salah satu ciri orang yang tidak berkembang atau namanya close mindset, kalau saya growth mindset, close mindset. Orang yang close, yang tidak berkembang mindset itu adalah takut orang lain dapat untung. Juga berkembang. Biarkan orang dapat untung dari kita. Kan malah bagus. Selama tidak merugikan kita. Apa selama kita melanggar? Misalnya ada orang kita validasi. Wah seneng banget. Ya kan gak apa-apa. Wah dia naik. Itu gak apa-apa. Kenapa lo takut? Dia naik. Itu kalau dalam bahasa bisnis suka ngitung untungnya mitra. Itu gak dapat bisnis itu. Kok dia dapat gede? Ya udah gak jadi akhirnya. Itu namanya takut orang lain dapat untung. Nah, itu close itu. Nggak bagus. Justru yang bagus ngasih keuntungan pada orang. Udah, you untung aja. Yang bagus itu biarkan. Iya, lo malah seneng.
Iya. Siapapun orang yang sama kita, dia dapat untung dari kita. Itu bagus. Paham ya? Nah, jadi kamu ulangi lagi, keburukan orang atau ketidakideal orang tidak boleh mendorong kita ikut berbuat buruk. Jadi kalau misalnya memang rasa terima kasih kita itu bagian dari validasi kepada kita, ya nggak apa-apa dulu. Kan dia nggak ikhlas, urusan dia. Urusanmu kau wajib berterima kasih. Buat dia urusan dia wajib, itu urusan dia. Nanti kalau ketemu dia, bos ikhlas dong. Ya tentu nggak gitu, paham. Tapi itu bab yang lain, jangan sampai karena dia berbuat buruk kita ikut. Itu sudut pandang yang bersih.